وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Majelis Tausiah rahimakumullah, sejenak kita memperhatikan firman Allah di dalam hadis kursi yang berbunyi, "Malam yarda ala qada'i," barang siapa yang tidak ridho terhadap qada, ketentuanku, walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar terhadap bala, ujian, musibah dariku, fal yatlu, maka carilah Rabban, carilah Rabb ghairi, selain daripada aku. Firman yang pendek ini menggambarkan betapa Allah marah kepada hamba-hambanya yang tidak mau mengaku bahwa bala musibah itu bersumber dari Allah, atau tidak mau menerimanya, sehingga Allah meminta kepadanya untuk mencari Rabb yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan adanya orang yang tidak mengakui bahwa qada dan bala itu dari Allah, atau paling ringan tidak mau menerima ketentuan takdir dari Allah? Sebab pertama adalah ada akhlak yang mulia yang sangat lemah pada dirinya, yaitu lemahnya kesabaran, tidak sabar. Nah, ketidaksabaran inilah berdampak jika ada masalah yang menimpanya, maka yang terjadi adalah ketidaktenangan hatinya. Yang terjadi adalah keluh kesah. Akibat dari keluh kesah, ketidaktenangan hatinya, maka dampak daripada itu ialah berpikirnya tidak akan pernah jernih. Pasti dampak daripada orang berpikir tidak jernih, maka pilihannya pun akan tidak pasti, tidak jelas. Akibat pilihannya tidak jelas, maka akan menimbulkan masalah-masalah baru. Itu masih ringan. Tatkala seseorang yang tertimpa qada dan musibah dari Allah, dia mencari sesuatu yang bisa menggiring ia untuk masuk ke pintu syirik. Inilah bahayanya orang yang kurang memiliki kesabaran. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang menyebabkan orang itu harus berkeluh kesah, tidak tentram tatkala Allah memberikan ia ujian, memberi ia takdir yang memang pada umumnya bala itu tidak menyenangkan kita. Itu pasti, nama saja ujian. Nah, ini disebabkan pertama, orang itu hidup panduannya tidak lebih hanya hawa nafsu. Hati tidak jalan, pikiran tidak jalan, yang jalan hanya hawa nafsunya. Yang kedua, tidak kuat ketahanan rohaniah, batinnya rapuh, sehingga emosionalnya tidak stabil, selalu labil.
Kemungkinan yang ketiga adalah kurang jujur melihat betapa besar nikmat-nikmat Allah yang sesungguhnya yang telah ia terima dari Allah. Kalau Allah menguji dengan ujian saja, dia sudah keluh kesah, dia tidak tergerak. Yang berikutnya adalah yang pasti lemahnya iman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang beriman wajib yakin bahwa apapun yang datang dari Allah, walaupun yang tidak mengenakkan kita, insya Allah di balik itu ada hikmah-hikmah yang dapat kita ambil. Majelis yang berbahagia, betapa kasih sayang Allah kepada kita dengan perintah puasa, khususnya Ramadan yang tidak tanggung-tanggung 1 bulan penuh. Ini proses lama. Puasa itu ada unsur latihan di sana. Setiap hari kita dilatih untuk sabar. Jika ada orang yang berpuasa tidak membuahkan kesabaran, kita masih meragukan cara berpuasanya ini. Puasa harus membuahkan kesabaran. Mudah-mudahan puasa yang sudah dan yang akan kita lakukan semakin memperkuat rasa kesabaran kita. Yang berikutnya, majelis yang berbahagia, semua orang mendambakan kemuliaan dalam hidup ini. Hanya pilihannya dua, mulia di sisi manusia atau mulia di sisi Allah. Untuk mencapai kemuliaan di sisi manusia mungkin banyak cara. Bahkan cara-cara yang ditempuh bisa membuat ia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan sifat pengasih penyayangnya memberi cara yang amat mudah untuk menjadi manusia yang mulia di sisi Allah, sangat-sangat mudah. Karena pada dasarnya laqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami muliakan manusia itu. Kemudian ditegaskan oleh Allah, inna akramakum indallah atqakum. Ayat ini menggambarkan takwa itu berbarengan dengan kemuliaan. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, orang yang paling takwa di antara kamu. Mudah jika kita ingin mulia di sisi Allah, serananya takwa. Begitu mudahnya sesungguhnya Allah memuliakan kita. Karena Allah pemilik kemuliaan, Allah Maha Mulia. Inilah kemuliaan yang hakiki. Rasanya tidak ada kata lain kecuali kita banyak bersyukur kepada Allah atas syariat yang Allah berikan kepada kita. Makanya ibadah puasa ini bukan beban, bukan keterpaksaan, tetapi sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan untuk kita dalam rangka mewujudkan jati diri kita yang fitrah, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.